Apa jadinya jika berjuang sendirian di saat seluruh anggota keluarga sudah dibantai oleh keluarga lain? Yap, itulah yang dialami oleh seorang bocah bernama Chumu yang notabene merupakan seorang tuan muda berasal dari keluarga Chu. Di saat seluruh keluarganya sudah tidak ada, Chumu harus berjuang hidup dengan menjadi budak di pulau iblis terpencil. Perjuangan dari Chumu tidak mudah karena penguasa pulau memanfaatkan semua orang termasuk Chumu sebagai tubuh untuk mengembangkan iblis mimpi buruk atau Devil Nightmare. Bagaimanakah perjuangan Chumu untuk keluar dari pulau dan apakah Chumu bisa membalaskan dendam keluarganya? Langsung saja kita menuju episode pertama dari donghua baru yang berjudul Huan Chongxi atau The Charm of Soul Pets. Beberapa tahun yang lalu diceritakan seekor naga peliharaan dewa turun dari langit dengan membawa telur misterius. Naga tersebut keluar menerobos 10.000 kubah naga yang membelenggunya. Di saat yang sama, tentara pemburu aliansi jiwa mengikuti kemanapun naga dewa pergi hingga naga tersebut memutuskan untuk masuk ke dalam pulau iblis atau biasa dikenal dengan pulau hijau mimpi buruk. Yap, benar sekali, ulat kecil ini sepertinya adalah naga dewa yang menyamar agar tubuh aslinya tidak diketahui oleh tentara pemburu aliansi jiwa. Atau juga bisa jadi ulat kecil ini adalah telur misterius yang dibawa oleh naga tersebut. Mimin juga masih belum tahu ya guys ya, mari kita lihat seiring berjalannya waktu. Kita masuk ke momen di mana keluarga Chu dibantai oleh keluarga Yang dan saat ini Chumu bersama dengan beberapa orang pengawal keluarga Chu berusaha melarikan diri ke dalam hutan. Pasukan keluarga Yang bersama dengan seorang bandit bernama Chow Yi berhasil mengepung Chumu dan seorang pengawalnya di tengah hutan. Pada saat momen pengepungan sedang terjadi, tiba-tiba saja ada seorang anak buah dari Chow Yi kerasukan atau mendapatkan serangan balik dari iblis putih. Iblis mata putih terus mengamuk dan membunuh beberapa orang anak buah dari Chow Yi. Beruntung datang seorang tuan muda aliansi jiwa berambut putih yang memasang sebuah pesona untuk menghadang iblis mata putih tersebut. Terlihat Chow Yi dan anak buahnya sangat patuh dan takut dengan tuan berambut putih itu. Tuan berambut putih juga terlihat melepaskan iblis mata putih untuk mengambil jiwa dari seorang pengawal Chumu. Kondisi ini tentu saja membuat Chumu sangat marah dan melampiaskan kemarahannya dengan melawan iblis mata putih sendirian. Dan siapa yang menyangka kalau tuan muda lemah dari keluarga Chu mempunyai kemampuan yang luar biasa dengan berhasil mengimbangi iblis mata putih. Tuan aliansi jiwa yang melihat kejadian ini sontak merasa kaget. Dia pun segera menjadikan Chumu sebagai wadah dari iblis mata putih yang bisa dia kendalikan. Tuan aliansi jiwa juga langsung berpesan kepada Chow Yi untuk membawa Chumu ke pulau iblis hijau dan menunggu saatnya tiba iblis mata putih akan mengambil alih sepenuhnya tubuh dari Chumu. Barulah tuan aliansi jiwa akan mengambil iblis mata putih tersebut. Bisa dipastikan tubuh dari Chumu saat ini hanya dijadikan sebuah inang saja untuk dipanen oleh tuan aliansi jiwa. Setelah tuan aliansi jiwa pergi, salah seorang anak buah Chow Yi meminta agar Chow Yi tidak melepaskan Chumu yang merupakan tuan muda dari keluarga Chu. Chow Yi sendiri bisa memahami hal tersebut, akan tetapi dia merasa sedikit diuntungkan di mana Chumu lama-kelamaan pasti akan mati karena dia tidak akan mampu untuk menahan jiwa dari iblis mata putih yang sudah ditanamkan di tubuhnya. Sedikit ulasan tentang iblis mata putih. Iblis mata putih adalah makhluk dari kegelapan dengan tingkat tertinggi. Ia akan melahap kekuatan jiwa pemiliknya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Jika pemiliknya tidak bisa memberikan kekuatan jiwa yang cukup, maka iblis mata putih akan memakan jiwa dari pemiliknya.
Iblis ini bisa dipanggil dengan aman setelah dia mencapai tahapan master jiwa. Bisa dipastikan Cumu juga akan bisa mengendalikan iblis mata putih jika dia tumbuh menjadi seorang praktisi kuat. Iblis mata putih adalah iblis yang menempati peringkat tertinggi di istana iblis, termasuk kerabatnya yaitu Azure Devil Nightmare dan Blue Devil Nightmare. Singkat cerita, hari ini adalah momen kritis bagi para budak termasuk Cumu setelah melalui seleksi selama beberapa bulan. Yap, para budak dikumpulkan di tengah-tengah arena dan akan mendapatkan serangan dari serigala jiwa anak buah dari Cao Yi. Jika jumlah korban yang meninggal sudah mencapai separuh dari jumlah budak, maka permainan ini akan dihentikan. Permainan pun akhirnya dimulai dengan ganasnya binatang jiwa serigala yang digunakan oleh anak buah dari Cao Yi. Terlihat sudah banyak para budak yang meninggoy akibat serangan serigala tersebut. Ada seorang bocah gendut bernama Zhou Shengmo yang melakukan kecurangan karena dia mendorong Cumu dan rekan wanita dari Cumu. Karena sudah terpisah dari rombongan budak, mau tidak mau Cumu dan rekan wanitanya menghindari serangan serigala jiwa secara pribadi. Di satu sisi, Cao Yi sangat menyukai karakter dari Zhou Shengmo yang dia nilai cukup berpotensi untuk dilatih. Sementara itu, Cumu yang sedari tadi berhasil menghindari serangan serigala jiwa akhirnya harus terkena cakaran serigala tersebut. Cukup beruntung di sini salah seorang anak buah Cao Yi membunyikan beduk yang menandakan kalau permainan sudah selesai. Tapi Cao Yi malah marah kepada anak buahnya karena dia gagal melihat Cumu mati oleh serigala jiwa. Tapi karena sudah terlanjur membunyikan beduk, maka permainan sudah selesai dan Cao Yi memberi selamat kepada para budak yang berhasil menyelesaikan permainan. Mulai besok semua budak dipersilakan untuk berkeliling Pulau Iblis guna mendapatkan soul pets atau binatang roh dan menjalin kontrak dengan binatang tersebut. Dan dalam kurun waktu 3 bulan ke depan diharapkan semua budak bisa melatih binatang jiwa mereka. Karena kompetisi atau pertarungan 3 bulan lagi hanya akan menyisakan 10 orang saja. Pada saat hendak kembali ke kediaman masing-masing, Zhou Shengmo sengaja menginjak tangan dari Cumu yang sedang ingin mengambil koin identitas keluarga Chu. Dia juga tertawa karena tuan muda keluarga Chu yang sangat terkenal sekarang hanyalah seorang budak di Pulau Iblis. Malam harinya sebelum pergi ke dalam hutan, Cumu mengobati luka yang dia dapatkan ketika bertarung melawan serigala jiwa. Terlihat rekan satu kamar dari Cumu juga membantu mengoleskan obat kepada luka yang ada di punggung Cumu. Rekan wanita ini juga berterima kasih karena bantuan dari Cumu barusan dia masih bisa hidup sampai saat ini. Akan tetapi Cumu berkata terlalu dini untuk berterima kasih karena perjalanan mereka masih panjang hingga kompetisi terakhir dilaksanakan. Selain itu, ancaman dari Devil Nightmare atau iblis mimpi buruk di dalam tubuh mereka juga masih berbahaya karena sewaktu-waktu bisa memakan jiwa mereka. Singkat cerita, ketika hari sudah pagi, Cumu sudah berada di dalam hutan dan melihat seekor rubah merah kecil dengan tanda bulan di bagian keningnya sedang memakan umpan kristal jiwa yang dia pasang. Bang MC kita ini merasa heran karena rubah tersebut memiliki tanda bulan sabit di keningnya, dan apakah karena rubah tersebut adalah ras campuran dari rubah bulan perak. Karena tidak ingin gagal mendapatkan binatang jiwa, Cumu kemudian memasang kembali umpan kristal jiwa dan naik ke atas pohon untuk mengawasi pergerakan semua soul pets yang lewat. Yap, ketika sedang asik menyantap roti makan siang, Cumu didatangi oleh ulet naga dewa yang sedang kelaparan. Cumu juga tanpa ragu langsung memberikan sedikit roti miliknya sembari berharap kalau ulat tersebut bisa memberinya keberuntungan. Tiba-tiba saja dari arah bawah muncul binatang monster tingkat 9. Karena binatang monster ini terlalu kuat, tentu saja Cumu tidak akan menjadikannya binatang jiwa dan lebih memilih membiarkan binatang monster tersebut pergi begitu saja. Beberapa saat kemudian muncul seekor rubah kecil biru yang menghampiri umpan kristal jiwa milik Cumu.
Tentu saja kejadian ini membuat Cumu heran karena menurutnya tidak ada binatang jiwa yang berani melintas di tempat ini setelah kemunculan binatang monster tingkat 9 sebelumnya. Kemunculan rubah biru ini juga langsung membuat Cumu ingin menjadikan rubah biru sebagai soul pets atau binatang jiwa, tapi ya begitulah, Cumu masih kurang beruntung karena rubah biru dengan cepat berhasil kabur. Singkat cerita, setengah bulan telah berlalu, Cumu kembali ke tempat yang sama dan kembali menemukan umpan kristal jiwanya didatangi oleh rubah cahaya bulan. Cumu pun mulai berpikir kalau rubah cahaya bulan di hadapannya adalah rubah merah kecil yang datang setengah bulan yang lalu. Tanpa ragu dia juga langsung menarik tali jebakan untuk menangkap rubah cahaya bulan tersebut. Tapi secara mengejutkan jebakan binatang jiwa tingkat 3 dari Cumu tidak bisa menangkap rubah cahaya bulan yang hanya berada di tingkat pertama. Cukup beruntung di sini ulet dewa mengeluarkan jaring yang bisa menangkap rubah cahaya bulan tersebut. Setelah melihat luka yang ada di kaki rubah cahaya bulan, akhirnya Cumu menyadari kalau rubah cahaya bulan di hadapannya adalah rubah yang sama dengan rubah merah kecil. Dengan kata lain, rubah ini mengalami evolusi dari mulai rubah merah, lalu berubah menjadi biru, dan yang terakhir adalah rubah cahaya bulan. Tentu saja soul pet seperti ini adalah binatang langka yang mana ini adalah hari keberuntungan bagi Cumu. Cumu pun segera membuat segel jiwa tingkat 4 untuk membuat kontrak dengan rubah cahaya bulan. Akan tetapi rubah tersebut tampak menolak kontrak jiwa yang diberikan oleh Cumu dan mencoba menggigit tangan dari Bang MC. Beruntung di sini Cumu memberikan pengertian kalau dia tidak akan menyakiti rubah cahaya bulan, melainkan akan menolong rubah tersebut dari binatang monster yang ada di Pulau Iblis jika mereka sudah melakukan kontrak jiwa. Dengan melakukan kontrak jiwa, maka mereka berdua akan tumbuh bersama menjadi semakin kuat untuk melanjutkan kehidupan. Rubah cahaya bulan pun akhirnya mengerti apa yang dikatakan oleh Cumu dan langsung bersedia menjalin kontrak jiwa dengan Bang MC kita. Setelah menjalin kontrak jiwa, pada akhirnya rubah cahaya bulan resmi menjadi soul pets dari Bang MC. Cumu juga langsung memberi nama Moye sebagai nama panggilan dari rubah cahaya bulan. 2 bulan kemudian, Moye sudah menjadi rubah cahaya bulan dewasa dan tentu saja sudah mencapai binatang jiwa tingkat 6. Ketika Bang MC sedang berjalan di tengah hutan bersama dengan Moye, dia melihat tumbuhan teratai suci dan lekas ingin mengambil teratai tersebut. Akan tetapi di saat yang bersamaan muncul Zhu Shengmo bersama dengan binatang jiwa serigala miliknya. Shengmo meminta Cumu untuk menyerahkan teratai suci kepadanya karena jika tidak dia akan menjadikan Moye sebagai makanan untuk serigala jiwa tingkat 8 yang dia miliki. Tapi ya begitulah, Cumu sama sekali tidak takut dengan ancaman yang diberikan oleh Shengmo. Bang MC bahkan menantang balik Shengmo dengan berkata kalau Moye lebih kuat ketimbang serigala tingkat 8 milik Shengmo. Pertarungan pun akhirnya terjadi di antara mereka berdua. Shengmo cukup percaya diri kalau bulu pelindung serigala miliknya tidak akan bisa ditembus oleh Moye yang hanya seekor rubah kecil. Tapi di luar dugaan, cakar dari Moye berhasil membuat luka serius di tubuh serigala milik Shengmo. Sontak hal ini pun membuat Shengmo kaget serta tidak menyangka kalau rubah cahaya bulan tingkat 6 bisa melukai serigala tingkat 8 miliknya. Sekali lagi Moye juga berhasil memukul dan melukai serigala tingkat 8 milik Shengmo dengan mudah. Kondisi ini pun pada akhirnya membuat Shengmo sadar kalau rubah cahaya bulan memiliki skill untuk berkamuflase. Yang terlihat pada saat ini adalah Moye dengan tingkat 6, padahal sebenarnya Moye sudah berhasil mencapai tingkat 9 puncak.
Momen seperti ini tentu saja cukup disyukuri oleh Sheng Mo yang mengetahui penyamaran Mo Ye sebelum kompetisi terakhir di Pulau Iblis. Karena kompetisi terakhir akan sangat menentukan, jadi Sheng Mo berencana membunuh Cumu dan Mo Ye di tempat ini agar mereka tidak bisa selamat sampai di kompetisi terakhir. Sheng Mo pun langsung menggunakan metode serigala haus darah untuk membuat binatang jiwanya semakin kuat. Benar saja, serigala tingkat 8 dari Sheng Mo berhasil membuat Mo Ye tidak berdaya. Kondisi ini pula membuat Cumu harus ikut bertarung agar serigala Sheng Mo tidak membunuh Mo Ye yang sedang terluka. Mo Ye, cukup beruntung di sini cahaya bulan bersinar tepat mengenai tubuh dari Mo Ye dan membuat Mo Ye bangkit kembali. Diketahui ini adalah keterampilan dari ras rubah cahaya bulan yang menggunakan cahaya bulan sebagai kekuatan utama mereka. Dengan cahaya bulan, Mo Ye juga bisa membuat serigala jiwa milik Sheng Mo menjadi terhipnotis tidak berdaya. Kondisi ini pun langsung dimanfaatkan oleh Mo Ye untuk melakukan serangan bilah cahaya bulan guna mengakhiri pertarungan. Kekalahan serigala tingkat 8 juga membuat tubuh dari Sheng Mo langsung dimakan oleh iblis mimpi buruk yang memang selalu mengincar jiwa inang mereka di saat-saat lemah. Kematian dari Sheng Mo membuat Cumu sadar kalau dia harus segera menjadi lebih kuat untuk bisa mengendalikan iblis mata putih yang bersemayam di dalam tubuhnya. Di saat yang bersamaan dia juga mengambil kristal jiwa yang ada pada serigala tingkat 8 milik Sheng Mo. Ketika Bang MC dan Mo Ye hendak pulang, nasib sial menghampiri mereka berdua di mana iblis mata putih tiba-tiba saja keluar dan ingin memakan jiwa dari Cumu. Kebangkitan iblis mata putih ini juga sekaligus menutup episode pertama Donghua baru ini ya guys. Episode kedua masih dibuka dengan bangkitnya iblis mata putih karena iblis ini berusaha memakan jiwa dari Bang MC kita. Mo Ye dan ulet hijau kelihatan tidak bisa berbuat apapun karena Mo Ye sedang dalam keadaan terluka, sementara ulet hijau malah ngumpet di balik tas milik Bang MC. Dengan tenang Cumu berusaha menekan jiwa iblis mata putih untuk kembali masuk ke dalam tubuhnya. Yap, pada akhirnya Cumu berhasil menekan iblis mata putih sekaligus mengetahui kalau kekuatan dari iblis mata putih sudah naik satu level selama iblis tersebut bersemayam di dalam tubuhnya. Di sini masih cukup beruntung, iblis mata putih hanya mengonsumsi setidaknya 80% kekuatan yang dimiliki oleh Cumu. Jadi masih ada sekitar 20% kekuatan yang bisa digunakan oleh Cumu untuk menekan iblis mata putih tersebut. Setelah iblis mata putih berhasil ditekan, Bang MC lekas menghampiri Mo Ye untuk mengobati luka-luka yang diderita oleh Soul Pets-nya tersebut karena pertarungan melawan Sheng Mo sebelumnya cukup menguras kekuatan. Cumu juga sedikit khawatir akan kesembuhan dari Mo Ye karena kompetisi hidup dan mati di Pulau Iblis akan dilakukan sebentar lagi. Singkat cerita, ketika hari sudah pagi, anak buah Cao Yi pergi ke kediaman dari Cao Yi untuk melaporkan kalau Sheng Mo sudah tewas di tengah hutan. Tapi sebelum dia masuk ke dalam kamar, ada seorang budak wanita bernama Shinsu keluar dari dalam kamar karena semalaman ini dia melakukan kegiatan 18++ bersama dengan Cao Yi. Setelah beberapa saat, akhirnya Cao Yi sangat kaget ketika mendengar kabar kematian dari Sheng Mo, apalagi ketika mengetahui tidak ada orang lain yang keluar dari dalam penginapan budak selain Cumu seorang. Cao Yi pun segera meminta anak buahnya untuk mengumpulkan semua budak guna menanyakan siapakah orang yang sudah membunuh Sheng Mo tadi malam. Di satu sisi Cao Yi juga cukup menyesalkan kematian dari Sheng Mo karena dia adalah budak yang cukup potensial. Singkat cerita, ketika semua budak sudah berkumpul, Cao Yi langsung memberikan orasi kalau Sheng Mo sudah mati di tengah hutan tadi malam.
Dia mengancam akan membunuh siapapun di antara para budak yang berani melakukan pembunuhan tersebut tanpa sepengetahuan darinya. Sontak kematian dari Sheng Mo membuat semua budak kaget. Semua itu karena Sheng Mo punya serigala jiwa tingkat 8, jadi sangat sedikit peluang bagi para budak untuk bisa membunuhnya. Di satu sisi, rekan satu kamar Cumu yang bernama Ting Yu kepikiran kalau Cumu adalah pelaku yang sudah membunuh Sheng Mo karena tadi malam Cumu pulang dalam keadaan sudah terluka. Sementara itu, Chow Yi akan mempercepat kompetisi terakhir hidup dan mati untuk para budak karena dia khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tentu saja kerugian akan dialami oleh Cumu, di mana luka yang diderita oleh Mo Ye belum pulih sepenuhnya. Singkat cerita, ketika hari sudah malam, Ting Yu berencana meminjam buku pemeliharaan hewan yang dimiliki oleh Bang MC kita. Dia juga bertanya apakah Cumu adalah orang yang sudah membunuh Sheng Mo kemarin malam. Tapi ya begitulah, Ting Yu juga nggak peduli apakah Cumu yang sudah membunuh Sheng Mo atau bukan. Tapi yang jelas dia cukup bersyukur karena Sheng Mo sudah mati. Selain itu mereka juga harus mewaspadai Fang Gu dan juga Gecing yang merupakan budak paling kuat. Di saat yang sama Ting Yu juga dikagetkan karena buku pemeliharaan hewan milik Cumu berisikan tentang rubah cahaya bulan yang bisa berkamuflase. Singkat cerita, keesokan harinya kompetisi hidup dan mati akan dilakukan dan total budak yang akan bersaing adalah sebanyak 40 orang. 40 orang ini akan bertarung satu sama lain hingga mereka tersisa 10 orang terakhir saja. Di saat yang sama Cumu juga masih khawatir karena pada saat ini Mo Ye belum pulih sepenuhnya. Tiba-tiba saja ada seorang budak yang berusaha melarikan diri karena dia takut akan kompetisi hidup dan mati yang sebentar lagi akan dilakukan. Ternyata budak ini lari ketakutan karena dia harus berhadapan dengan salah satu orang terkuat yaitu Gecing. Dengan cepat di sini Chow Yi menggunakan Soul Patch miliknya untuk membunuh budak yang mencoba untuk kabur tersebut. Dia juga memberi peringatan agar para budak tidak melarikan diri seperti budak yang baru saja dia bunuh. Cumu sendiri kelihatan hanya menggenggam erat tangannya karena dia tidak bisa menormalisasi perbuatan yang dilakukan oleh Chow Yi kepada para budak. Sebelum kompetisi dimulai, Gecing dipastikan sudah masuk ke babak selanjutnya karena lawannya di babak pertama sudah terbunuh oleh Soul Patch milik Chow Yi. Setelah beberapa saat kompetisi sudah berlangsung, kini tibalah giliran Cumu untuk melawan seorang budak wanita bernama Hongdan. Sedari awal Hongdan sengaja banyak bacot untuk mengalihkan perhatian dari Cumu karena dia ingin menggunakan tumbuhan beracun. Tapi Bang MC kita menyadari hal tersebut dan langsung melakukan serangan cepat menggunakan sebuah pisau untuk melukai tangan dari Hongdan. Tangan Hongdan yang terluka adalah tangan yang memegang tumbuhan beracun, jadi bisa dibilang kejadian ini adalah senjata makan tuan. Kecepatan Cumu mengambil keputusan mendapat pujian dari beberapa orang budak lain. Di satu sisi, Chow Yi juga menganggap Cumu punya beberapa trik untuk mengalahkan lawan. Dia kemudian meminta anak buahnya untuk segera membuat pengaturan agar Cumu dipertemukan dengan Gecing di pertarungan berikutnya. Singkat cerita, 9 orang telah menyelesaikan kompetisi hidup dan mati dan kini hanya menyisakan pertarungan antara Cumu melawan Gecing saja. Pemuda dengan iblis mata putih dan seekor rubah cahaya bulan level 6, kematian seperti apa yang kalian inginkan? Ucap Gecing yang memberikan Saywar kepada Bang MC kita. Cumu sendiri tidak takut sedikit pun dengan ancaman yang diberikan oleh Gecing kepadanya. Dia pun lekas mengeluarkan Soul Patch rubah cahaya bulan atau Mo Ye untuk melawan Soul Patch ular sisik berbisa milik Gecing.
Pertarungan pun langsung tersaji antara Moye melawan ular sisik milik Gecing. Terlihat bisa beracun, ular sisik mampu menembus bulu pertahanan tingkat pertama yang dimiliki oleh Moye. Serangan demi serangan juga masih terus berlanjut di antara Soul Pets masing-masing hingga di suatu momen Cumu menyerang Gecing menggunakan sebuah pisau agar ular sisik secara refleks melindungi Gecing. Momen seperti ini memang sengaja digunakan oleh Bang MC untuk melakukan serangan spesial dari rubah cahaya bulan. Tapi ya begitulah, karena kondisi dari Moye belum pulih menjadikan serangan tersebut tidak berarti apapun bagi ular sisik Gecing. Sementara itu dari arah penonton, Xin Yu mengejek Ting Yu karena rekan sekamarnya mengalami nasib sial harus bertemu dengan Gecing. Tapi di satu sisi Ting Yu berkata kalau kondisi dari rubah cahaya bulan belum pulih sepenuhnya dan hal tersebutlah yang menyebabkan Moye tidak bisa menyerang dengan maksimal. Meskipun kondisi Moye sedang lemah, Ting Yu masih sangat yakin kalau Cumu bisa memenangkan pertarungan melawan Gecing dan masuk menjadi 10 budak terakhir. Sementara itu dari dalam arena, Gecing berencana mengeluarkan serangan terakhir untuk mengalahkan Moye. Serangan kuat yang dilakukan oleh Gecing berupa gigitan jahat dari ular sisik yang dia miliki. Diketahui gigitan jahat merupakan jenis serangan yang akan menelan lawannya hidup-hidup dan menerima racun korosif yang ada di dalam tubuh ular sisik. Jadi bisa dipastikan Moye akan membusuk jika berhasil ditelan oleh ular sisik milik Gecing. Alih-alih menghindari serangan Gecing, Cumu akan bertaruh dengan menggunakan teknik bayangan dari rubah cahaya bulan dan melakukan serangan ketika dia sudah berada di dalam perut ular sisik. Yap, benar sekali, serangan pedang cahaya bulan yang merupakan serangan teknik tingkat tinggi dari rubah cahaya bulan digunakan oleh Moye untuk membunuh ular sisik. Pada akhirnya ular sisik naga harus tewas sekaligus membuat semua orang kaget karena ternyata selama ini rubah cahaya bulan menggunakan teknik kamuflase agar tidak diketahui oleh orang lain kalau Moye sudah mencapai Soul Pets tingkat ke-9. Tentu saja keberhasilan Cumu mengalahkan Gecing membuat Cao Yi kaget. Dia benar-benar tidak menyangka kalau tuan muda keluarga Chu menyembunyikan kekuatan dari rubah cahaya bulan sedalam ini. Karena Gecing harus menerima kekalahan, maka dia akan dimakan oleh iblis mimpi buruk yang sudah bersemayam di dalam tubuhnya. Tapi Gecing kelihatan menolak untuk memberi makan iblis tersebut dan memilih untuk bunuh diri. Kematian dari Gecing sebenarnya membuat Cumu sedikit kasihan karena aktor utama kematian Gecing adalah istana iblis mimpi buruk yang sudah menanamkan iblis di dalam tubuh mereka. Sementara itu, Cao Yi masih sedikit kaget karena ternyata Cumu sangat sulit untuk dihabisi. Pada saat ini dia akan melakukan perintah yang diberikan oleh keluarga yang kepadanya untuk membunuh tuan muda dari keluarga Chu tersebut sekarang juga. Cao Yi pun langsung menggunakan teknik tekanan mental untuk membuat Cumu berlutut sekaligus berkata di hadapan semua budak kalau Cumu adalah tersangka yang sudah membunuh Seng Mo kemarin malam. Di satu sisi, Cumu meminta Moye untuk tenang dan tidak keluar dengan paksa dari ruangan jiwa Soul Pets, efek tekanan mental yang diberikan oleh Cao Yi. Di saat yang sama, kematian dari Seng Mo yang disebabkan oleh Cumu tentu saja membuat semua budak menjadi kaget. Mereka tidak menyangka kalau Cumu berhasil mengalahkan Seng Mo yang merupakan salah satu budak terkuat dengan serigala jiwa tingkat 8 yang dia miliki.
Ketika Cao Yi hendak membunuh Chumu dengan alasan karena dia sudah membunuh Sheng Mo, tiba-tiba saja Tuan Aliansi Jiwa atau Tuan Xia berambut putih berbicara agar Cao Yi membiarkan Chumu hidup lebih lama lagi. Semua itu tidak terlepas karena tubuh yang dimiliki oleh Chumu mampu untuk memberi makan iblis mata putih dengan baik. Jadi Tuan Xia akan membiarkan iblis mata putih bersemayam lebih lama di dalam tubuh dari Bang MC kita. Cao Yi yang sangat takut dan patuh dengan Tuan Xia pada akhirnya mau tidak mau mengabulkan permintaan tersebut. Dia pun segera meminta Teng Yu untuk membawa Chumu kembali ke dalam kamar. Singkat cerita, di sebuah tebing pulau iblis, Chumu berbicara kalau dia harus mencari cara untuk kabur bersama dengan Moye dari pulau iblis ini. Setelah nantinya berhasil kabur, Bang MC mempunyai rencana untuk mencari dan menemui anggota keluarga Chu yang masih tersisa. Karena Chumu dan Moye saat ini bukan tandingan dari Cao Yi, maka mereka harus bersabar terlebih dahulu sampai saatnya tiba. Tiba-tiba saja kejutan terjadi di mana Moye mengalami evolusi, dan evolusi Soul Patch bisa dibilang akan meningkatkan semua kemampuan yang dimiliki oleh binatang jiwa. Tanpa ragu, Bang MC juga langsung meminta Moye untuk memakan sebuah kristal jiwa agar evolusi dari Moye semakin paten. Benar saja, Moye langsung mengalami peningkatan yang cukup pesat di mana cakar-cakarnya sudah mencapai level 2, sementara bulu pelindung sudah mengalami peningkatan kekuatan perlindungan lebih kuat dari sebelumnya. Sementara itu di tempat lain, Cao Yi masih pusing karena Tuan Xia ternyata sangat menyukai tubuh dari Chumu. Di satu sisi, keluarga yang sudah mengirimkan surat kepada Cao Yi untuk segera membunuh Chumu yang merupakan tuan muda keluarga Chu. Tiba-tiba saja anak buah Cao Yi masuk ke dalam ruangan karena ingin melaporkan kalau pertarungan antara pulau sebentar lagi akan dilakukan. 10 budak dari Pulau Iblis Hijau akan bertarung melawan budak-budak dari pulau lain. Momen ini pun akan digunakan oleh Cao Yi untuk menyusun rencana guna bisa membunuh Chumu. Cao Yi pun lekas meminta anak buahnya untuk segera memanggil Tuan Liu, pemilik pulau sebelah, karena dia ingin melakukan diskusi sebelum pertarungan berlangsung. Siasat yang ingin dilakukan oleh Cao Yi ini juga sekaligus menutup episode 2 dari Donghua Charm of Soul Patch kali ini ya guys. Episode kali ini masih dibuka dengan Chumu yang bahagia karena Moye berhasil berevolusi menjadi lebih kuat setelah memakan kristal jiwa yang dia berikan. Meskipun begitu, pertarungan sesungguhnya akan tersaji untuk mereka berdua, yaitu kompetisi antar pulau iblis. Sebagai bahan persiapan, Chumu juga berencana mengajak Moye untuk melatih beberapa keterampilan agar bisa siap digunakan pada kompetisi nanti. Pada saat sedang berlatih, tiba-tiba saja Moye meraung menandakan ada kehadiran orang lain di dekat mereka berdua. Ternyata sekelompok orang tersebut merupakan orang-orang dari pulau sebelah yang sudah datang ke Pulau Iblis Hijau sebagai persiapan untuk kompetisi besok. Seperti yang terlihat, sekelompok pemuda yang dipimpin oleh pemuda bernama Zhao Feng ini membawa peti berisikan kristal jiwa di dalamnya. Chumu sendiri tampak bersiap menghadapi segala kemungkinan jika memang dia harus bertarung melawan Zhao Feng malam ini. Tapi Zhao Feng merasa tidak tertarik untuk meladeni Chumu karena dia dan rekan-rekannya juga habis bertarung melawan praktisi lain di dalam pulau. Bang MC kita sendiri tampak bersyukur dengan keputusan yang dibuat oleh Zhao Feng karena dia tidak harus membuang-buang tenaga serta akan masuk lebih jauh ke dalam hutan guna bisa berlatih dengan Moye.
Singkat cerita, keesokan harinya dua orang rekan dari Feng Gu sedang dalam kondisi tidak berdaya karena sudah diserang oleh seseorang. Tak lama kemudian Cumu juga sudah pulang dan langsung bertanya apa yang sudah terjadi kepada dua orang rekan mereka. Feng Gu pun kemudian menjelaskan kalau tadi malam dia meminta dua orang ini untuk membawa satu peti kristal jiwa campuran yang sudah mereka kumpulkan. Tapi ketika berada di perjalanan, mereka berdua diserang oleh sekelompok pemuda licik. Feng Gu sendiri menduga kalau orang tersebut pasti Zhao Feng yang merupakan kelompok dari pulau sebelah. Hal ini juga diperkuat dengan Ting Yu yang berkata kalau salah satu di antara mereka mendengar pemimpin kelompok tersebut dipanggil dengan sebutan Bos Zhao. 黄河被歹徒抢走了。据他们说， Penjelasan dari rekan-rekannya membuat Cumu sadar kalau kelompok pemuda yang dia temui tadi malam adalah orang yang sudah menghajar kedua orang rekannya. Tapi di sini Cumu enggan untuk mengatakan kalau dia bertemu dengan Zhao Feng karena Bang MC ingin fokus beristirahat terlebih dahulu. 只能赛场上见了。现在我需要休息了。 Di saat yang sama, Feng Gu berencana membalaskan dendam kepada Zhao Feng pada saat di kompetisi antar pulau karena dia tidak terima dua orang saudaranya diperlakukan seperti ini. Singkat cerita, kompetisi antar pulau akan segera dilaksanakan pada hari ini. Di pertandingan pertama akan mempertemukan tim Zhao Feng yang berada di bawah Jenderal Guo Meng melawan tim Feng Gu yang berada di bawah Jenderal Cao Yi. 团体赛到一方投降。 Karena kompetisi hanya digunakan untuk melihat praktisi berbakat, maka semua peserta dilarang untuk menyerang Master Jiwa dan Master Jiwa juga akan berada di luar pembatas pada saat Soul Patch mereka sedang bertarung di dalam sebuah arai formasi pelindung. Pertandingan juga akan selesai jika salah satu tim mengucapkan kata menyerah atau tidak ada satupun Soul Patch yang bertahan di dalam arena. Kepercayaan diri dari Zhao Feng dan kawan-kawan cukup terlihat, di mana mereka juga tidak menyangka akan melawan beberapa orang yang sudah mereka kalahkan tadi malam ketika merebut satu peti kristal jiwa. 果然是你们这群混账东西！ Panitia kompetisi antar pulau pun pada akhirnya mengeluarkan sebuah arai pelindung yang menandakan kalau pertarungan sudah dimulai. Binatang jiwa atau soul pets dari masing-masing master jiwa juga sudah bersiap untuk melakukan serangan pertama mereka pada saat ini. Di luar dugaan, pada momen serangan pertama, tim dari Feng Gu benar-benar terkena serangan telak dari tim Zhao Feng. Kondisi ini lantas membuat Cao Yi mendapatkan ejekan dari rekan-rekannya karena tim yang dia asuh tidak bisa memberikan perlawanan yang begitu bagus. 不太好啊。 Di satu sisi, Cumu meminta Feng Gu untuk menyerang Soul Patch yang terlemah, sementara Moye akan menyerang Soul Patch milik Zhao Hong yang merupakan binatang jiwa yang paling kuat. 那好吧。 Sementara itu, Cao Yi mulai berdiskusi dengan Tuan Liu Zhen untuk menyingkirkan Cumu pada kompetisi kali ini. Pertarungan di tengah arena masih berlangsung, di mana Moye yang cukup merepotkan harus dikawal oleh macan api milik seorang wanita rekan dari Zhao Feng. Tapi ya begitulah, tim yang dipimpin oleh Feng Gu tampaknya tidak bisa berbuat banyak, di mana terlihat satu persatu soul patch mereka harus kembali ke dalam tubuh master jiwanya. Kondisi ini pun lagi dan lagi membuat Cao Yi mendapatkan bulian dari Guo Meng yang menganggap sepertinya pertarungan pertama akan dimenangkan oleh anak asuhnya. 盯住人身，冲撞！窦儿， 这种级别的战斗来说，场就全面碾压了。 Cao Yi yang begitu kesal malah menyalahkan Cumu yang tidak bisa berbuat apapun dengan Moye pada saat ini. Dia pun tidak ragu untuk mengakhiri hidup dari Cumu pada hari ini sebagai bentuk permintaan dari keluarga Yang.
Sementara itu dari dalam arena, meskipun hanya menyisakan 4 Master Jiwa, Feng Gu tidak menyerah begitu saja untuk memimpin rekan-rekannya melawan tim Zhao Feng. Dia pun langsung membuat beberapa rencana agar tim mereka bisa melakukan serangan balasan. Bahkan di sini Mo Ye berhasil melakukan serangan kepada harimau api dengan 1 kali serangan saja. Serangan-serangan yang dibuat Mo Ye juga berhasil membuat tim Zhao Hong kehilangan beberapa soul pads mereka. Momen kehebatan dari Mo Ye ini juga disaksikan oleh tim lain yang sebentar lagi akan melakukan pertarungan setelah ini. Sementara itu, kakek tua yang merupakan panitia kompetisi sangat kagum dengan kehebatan dari Mo Ye. Dia benar-benar tidak menyangka kalau Pulau Iblis Hijau yang dipimpin oleh Cao Yi melahirkan seorang master jiwa yang cukup berbakat. Dari dalam arena, Chumu mengejek rekan-rekannya untuk lebih fokus menyerang soul pads milik Zhao Feng terlebih dahulu. Semua itu dilakukan karena Zhao Feng memiliki peran penting untuk mengatur strategi dari rekan-rekannya. Chumu juga langsung mengaktifkan cakar level 1 milik Mo Ye untuk secara khusus melakukan serangan kepada soul pads milik Zhao Feng. Meskipun tidak merubah bentuk fisik dari Mo Ye, tapi kekuatan dari cakar level 1 ini diproyeksikan sudah mampu untuk menumbangkan soul pads Zhao Feng. Karena soul pad milik Zhao Feng mempunyai tipe kulit keras, jadi Mo Ye menyerang badan bagian bawah untuk membuatnya lemah. Di satu sisi Zhao Feng malah tertawa karena dia belum sadar kalau soul pads miliknya sudah terkena serangan telak di bagian terlemah. Zhao Feng yang berencana mengaktifkan sisi keras dari soul pads-nya langsung dibuat kaget karena ternyata tubuh bagian bawah soul pads miliknya sudah terluka karena cakaran dari Mo Ye. Melihat hal ini pun Chumu lekas tersenyum karena ternyata Zhao Feng sendiri tidak mengetahui kalau badan bagian bawah adalah titik paling lemah dari soul pads miliknya. Karena soul pads dari Zhao Feng dalam keadaan terluka parah, maka soul pads yang lain berusaha melindungi Zhao Feng. Tapi ya semua itu sudah terlambat karena Feng Gu langsung meminta rekan-rekannya untuk full attack atau melakukan serangan penuh. Auman dari rubah cahaya bulan Mo Ye pada akhirnya menandakan kalau tim Feng Gu sudah berhasil mengakhiri perlawanan dari tim Zhao Feng sekaligus memenangkan pertandingan kali ini. Feng Gu dan Ting Yu pun langsung berterima kasih kepada Chumu karena dia berperan penting dalam kemenangan mereka melawan tim Zhao Feng. Sementara itu, Guo Meng tampak kecewa dan malu karena tim yang dia bawa dari pulaunya harus mengakui kekalahan. Di saat yang sama Tuan Liu kembali membahas rencana untuk membunuh Chumu bersama dengan Cao Yi. Tuan Liu benar-benar tidak menyangka kalau target yang akan dibunuh oleh mereka ternyata punya kemampuan di atas rata-rata. Dia juga menyusun siasat untuk fokus mengalahkan rubah cahaya bulan milik Chumu terlebih dahulu, barulah membiarkan Chumu ditelan oleh iblis mata putih di dalam tubuhnya. Dengan begitu permintaan yang diminta oleh keluarga yang akan terselesaikan. Beberapa saat kemudian, pertandingan selanjutnya akan tersaji antara tim Wang Keluo yang dibawa oleh Tuan Liu dengan tim Feng Gu yang dimiliki oleh Cao Yi. Para penonton merasa kasihan dengan tim dari Feng Gu karena mereka baru saja berhasil mengalahkan tim Zhao Feng, tapi harus bertemu dengan tim yang ditakuti yaitu Wang Keluo. Bahkan bisa saja tim dari Feng Gu ini kalah hanya dengan 1 kali serangan saja.
Sesuai prediksi yang dibuat oleh para penonton, tim dari Wang Keluo memanglah sangat kuat. Hal ini bisa terlihat dari serangan pertama yang mereka lakukan langsung berhasil mengalahkan 5 Soul Patch yang dimiliki oleh tim Fenggu. 还用比吗？别让自己被看扁了！ Akan tetapi meskipun begitu, Fenggu tidak menyerah dan mencoba untuk melakukan serangan balik kepada tim Wang Keluo. Di saat yang bersamaan, Wang Keluo menjelaskan kalau target mereka hanyalah Cumu seorang. Jadi jika rekan-rekan Cumu ingin menyerah maka dipersilahkan dari sekarang untuk mengurangi kerugian terkena serangan. 这样就没得玩了。 Ting Yu yang mendengar perkataan dari Wang Keluo ini lantas bertanya apa rencana yang akan dilakukan oleh Cumu setelah mendengar dia dijadikan sebagai target operasi. Cumu sendiri meminta Ting Yu untuk tenang, lagi pula jika tim mereka sudah tidak mampu, maka tidak perlu memaksakan diri lagi karena bisa menyerah untuk menyelamatkan jiwa dan soul patch mereka masing-masing. 莫言， 那你在哪儿？ Setelah beberapa saat melakukan pertarungan, pada akhirnya Fenggu meminta Cumu untuk segera menarik Moye keluar dari dalam arena dan mengakui kekalahan mereka. Di satu sisi semua ini dilakukan untuk menjaga keselamatan dari semua anggota tim mereka. 咱们先认输。 莫言，撤吧。 Tiba-tiba saja hal yang mengejutkan pun terjadi, di mana Cumu tidak bisa menarik Moye untuk kembali ke dalam tubuhnya. Ternyata dari kejauhan Cao Yi menggunakan kekuatan mental untuk memutus koneksi jiwa antara Cumu dan juga Moye. 连魂念都切断了。 想收回这只狐狸，收一会儿啊。 Terputusnya koneksi jiwa antara Moye dan juga Cumu serta keinginan Cao Yi untuk mengakhiri hidup dari Cumu juga sekaligus menutup episode ketiga kali ini ya guys.